Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan boleh berkati, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita hari ini mau belajar dari bab 7, ya, dengan judul Hidup Bersama dengan Orang yang Berbeda Iman. Hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Negara kita adalah negara yang memiliki banyak perbedaan, ya. Dan di pelajaran sebelumnya juga kita sudah belajar ada kebudayaan yang berbeda, ada latar belakang yang berbeda, bahasa yang berbeda. Tetapi kali ini kita mau belajar tentang iman yang berbeda. Kalau sudah katakan iman, berarti bisa menjurus kepada agama, ya. Di pelajaran ini kita banyak akan melihat artikel-artikel, berarti kejadian-kejadian nyata yang terjadi di sekitar kita, bahkan di dunia ini. Artikel pertama, ya sebenarnya ada panjang ceritanya, tapi saya ringkaskan saja. Tolong dicatat. Yang pertama, ini terjadi di India, ya. Kejadiannya di India antara Muslim dengan Hindu, dan termasuk sangat ya banyak orang tahu kejadian yang ada di India, dua agama besar yang sempat berselisih paham dan mungkin sampai saat ini juga belum bisa untuk benar-benar didamaikan. Ya, masih ada satu dua yang mengatasnamakan agama untuk berperang, ya. Sampai satu ketika ada Mahatma Gandhi, ya, yang merupakan petinggi agama Hindu, coba untuk melerai. Di India, kejadian itu sekitar tahun 2002 dan menyebabkan 200 orang meninggal. Korban nyawa, ya, yang diakibatkan oleh peperangan yang mengatasnamakan agama. Yang kedua terjadi di Nigeria, antara Kristen dengan Muslim, dan ada 300 orang yang meninggal. Itu tahun 2008 kejadiannya di Nigeria. Lalu terjadi juga tahun 98 di Poso. Poso berarti di Indonesia, ya, Sulawesi. Kejadian itu menyebabkan 5.000 rumah hangus, terbakar. Ada satu gereja Advent dibom. Lalu dinas kesejahteraan sosial dibom juga. Lalu perusahaan air minum juga dibom. Ada juga 3 lokasi dibom juga, dan bus juga dibom. Banyak korbannya. Cerita ini mungkin agak dekat. Salah satunya saat kejadian ini, ya, seorang anak, ya, masih sekitar 15 tahun harus pergi diungsikan ke Cirebon dan diasuh oleh orang lain karena kejadian ini. Lalu kemudian yang keempat terjadi di Bosnia Herzegovina, dan yang menjadi korban ada sekitar 534 antara Kristen dengan Muslim juga. Orang-orang Muslim dibantai dengan alasan balas dendam atas penyerangan Turki pada zaman dulu. Ini terjadi tahun 2009, ya. Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan terjadinya peperangan. Dan salah satunya adalah pemikiran bahwa
agama saya adalah agama yang paling benar dan agama lain adalah agama yang keliru. Pandangan seperti inilah yang menyebabkan adanya rasa antisipasi, kecurigaan, bahkan ketakutan, sehingga mempertahankan diri dengan cara menyerang terlebih dahulu. Ya, itu disebabkan oleh karena penanaman doktrin atau mungkin dari kecil sudah diajarkan kebencian kepada orang lain. Dan tentunya sikap ini adalah sikap yang salah ya. Dari antara 4 kasus tersebut, sebenarnya kalau ditelusuri dengan baik, kita tidak menemukan sama sekali alasan yang disebabkan oleh agama. Ya karena agama mana yang mau mengajarkan tentang permusuhan? Agama mana yang mengajarkan tentang kebencian dan perang gitu kan? Semua agama mengajarkan yang baik, sehingga pasti orang-orang yang memeluknya, pemeluk-pemeluknya akan diajarkan untuk cinta kasih. Lalu kenapa bisa terjadi seperti itu? Kebanyakan yang terjadi justru bukan karena agamanya, tetapi karena ada masalah individu. Ya bisa saja politik atau mungkin masalah lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan agama, tapi dihubung-hubungkan. Jadi disambung-sambungkan, disangkut pautkan, sehingga terlihatnya agama yang satu dengan yang satulah yang bermasalah. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Ini adalah masalah yang muncul karena ada rasa defensif ya. Nah, ada 4 bentuk sikap yang biasanya ditunjukkan oleh orang-orang ketika bertemu atau berhadapan dengan orang-orang yang berbeda agama. Ya, tolong dicatat. Yang pertama adalah pemikiran bahwa semua agama sama saja. Semua agama sama saja. Jadi pemikiran ini mengatakan bahwa semua agama sama saja. Nggak ada yang lebih baik, dan bahkan semuanya buruk. Punya kejelekan masing-masing dan punya kebagusan masing-masing. Tetapi pandangan seperti ini juga salah. Ya, pandangan seperti ini salah. Kenapa? Karena buat apa dia memeluk agamanya sendiri kalau dia anggap semuanya sama? Ya kan? Nah, pandangan seperti ini tidak baik. Nggak bisa dikatakan semuanya sama saja. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Bukan seperti itu sikap yang harusnya. Ada juga sikap yang kedua ya, catat. Hanya agama saya yang paling benar dan baik. Ya, jadi agama saya yang paling benar dan agama orang lain adalah agama yang buruk. Ya, hanya agama saya sajalah yang perlu didengar dan mereka jangan sampai melakukan suatu tindakan. Nah, ini juga salah. Ya, karena dengan pemikiran seperti ini justru inilah yang banyak menyebabkan masalah dan banyak menyebabkan peperangan. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi adalah sikap yang mungkin sedikit menerima perbedaan dari agama sendiri dengan agama orang lain. Tetapi ternyata sikap ini kurang cukup untuk memenuhi kedamaian, untuk hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Karena dari asal katanya ternyata toleransi itu mengandung arti kata bertahan, mempertahankan diri. Ya, survive gitu. Lama-lama akan muncul pemikiran bahwa takutnya orang ini akan serang saya. Jadi ada ketakutan, ya, ada ketakutan yang dimiliki oleh pemikiran seperti ini. Dan sikap yang keempat adalah sikap menghargai agama lain. Nah, jadi kalau menghargai agama lain, maka orang yang menghargai agama lain akan bersedia menghargai agama
tanpa adanya rasa terancam ketika orang itu melakukan kegiatan ibadahnya atau kegiatannya gitu ya. Orang ini akan membuka diri dengan pengalaman rohani dari orang-orang itu. Pengalaman rohani tentu saja nggak ada masalah ya, karena dia hanya menceritakan bagaimana kehidupannya bertumbuh menjadi lebih baik. Hanya menceritakan apa yang dia rasakan. Nggak salah untuk didengar. Sehingga menghargai agama lain adalah sikap yang harusnya ditunjukkan oleh kita. Kita tidak boleh punya pikiran, wah agama saya sama agama dia sama saja. Tidak cukup hanya di situ. Kalau begitu, kita kurang menghargai agama kita sendiri. Tetapi kita perlu untuk menghargai agama kita dan menghargai agama lain. Nah, ada satu pendapat yang dikatakan oleh seorang teolog Jepang, catat namanya adalah Kosuke Koyama, bahwa mempelajari kehidupan orang Buddhis lebih menarik daripada mempelajari Buddhisme. Dari apa yang dia lakukan, daripada pelajarannya. Ya mungkin kita nggak bisa terima secara nalar, secara iman, pemahaman mereka, kepercayaan mereka. Tapi kita bisa terima orangnya. Orangnya baik. Orangnya misalnya memberikan kita sesuatu. Mungkin makanan, pertolongan, atau yang lain-lain. Ya, kita jangan menolak. Karena tentu saja nggak ada sesuatu yang salah dengan menerima kebaikan. Begitu. Di dalam kegiatan hari raya ya, ketika ada teman-teman kita yang merayakan hari raya Idul Fitri, tidak dosa kalau kita mengatakan selamat hari raya Idul Fitri. Dan mungkin kepada orang-orang yang merayakan Natal, selamat hari Natal. Dan mereka juga akan ucapkan itu biasanya. Ketika mereka mau berkunjung untuk merayakan kegiatan hari Natal yang kalian laksanakan di rumah, mungkin kalian sediakan makanan begitu ya, maka kalian sediakanlah makanan yang bisa dimakan oleh mereka sebagai rasa menghargai mereka. Dan mereka juga menghargai kalian dengan datang ke rumah kalian untuk merayakan Natal. Gitu. Ya, sikapnya kita bisa terima dengan baik. Tidak ada yang salah untuk menerima apa yang mereka lakukan. Nah, mungkin seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, ya mungkin nggak sering lah ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita, dalam perbaktian, dalam beribadah, kita nggak bisa dapat izin untuk tempat ibadah. Tapi itu bukan jadi alasan untuk membenci. Itu bukan jadi alasan untuk melakukan serangan. Karena mereka pasti punya pandangan sendiri, ya pemerintah punya pandangan sendiri, dan saya rasa bukan karena pemahaman agama mereka yang melarang untuk peribadatan, tetapi ada orang-orang yang memang tidak terlalu paham dengan agamanya sehingga melarang orang lain dalam beribadah. Karena yang harus kita percaya bahwa setiap agama mengajarkan yang baik, oleh karena itu orang-orangnya juga pasti akan tunjukkan yang baik. Jadi apabila ada orang-orang yang tidak baik, bukan agamanya yang salah, tapi orang itu yang kurang belajar dari agamanya. Ya, ada satu pengalaman yang dialami oleh Bos McD pusat ya. Jadi ketika jadi kalau dia mau rekrut karyawan, yang dia pilih adalah orang-orang yang rajin beribadah dan datang kepada Tuhannya, beribadah, berdoa. Karena dia percaya bahwa apabila orang itu sudah setia kepada Tuhannya, maka dia akan setia dengan pekerjaannya. Jadi
orang-orang yang menunjukkan hal-hal yang baik, itu adalah bukti dari dia mencintai Tuhannya. Tapi apabila dia menunjukkan sikap yang tidak baik, bukan karena agamanya yang mengajarkan yang salah, tapi karena dia yang kurang belajar dalam agamanya. Di dalam Alkitab ada ayat yang perlu kita pelajari, yaitu Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ya. Silakan buka Alkitab kalian, catat juga Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Judulnya adalah Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turut ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, ada dua kata yang ditulis oleh Daud. Dua benda yang dia tulis, yaitu embun dan minyak. Jadi kalau kita perhatikan dua hal ini, maka kita akan temukan bahwa dua-duanya sama-sama berkat. Minyak adalah dipakai untuk memberkati Imam Harun. Sedangkan embun berkat bagi kita sebagai manusia karena kita membutuhkan air. Pohon-pohonan butuh air. Lalu hewan juga butuh air. Ya. Semuanya membutuhkan air. Dan kedua hal ini adalah berkat. Persaudaraan yang rukun diumpamakan seperti berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan dengan peperangan. Perang dunia pertama dan perang dunia kedua, perang tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Malah kebanyakan jadi habis uang, habis nyawa, habis tenaga, habis waktu. Mungkin bangga, tapi kebanggaan itu hanya sesaat. Dan kalau kita tanya siapa yang menang di perang dunia, tidak ada yang peduli. Tetapi kalau ditanya berapa banyak orang yang mati, sangat banyak. Ya, lebih banyak penderitaan yang terjadi karena perang daripada kebahagiaan karena perang. Oleh sebab itu, kedamaian, kerukunan lebih berharga daripada peperangan. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita belajar untuk mengambil inisiatif, selalu melakukan yang baik ketika kita hidup bersama-sama dengan orang yang berbeda iman. Itulah pelajaran kita hari ini. Kita akan tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Kami sudah belajar tentang hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda iman dengan kami. Mungkin agak sulit untuk kami lakukan, tapi kami percaya Tuhan, ini adalah yang Engkau perintahkan, agar kami boleh hidup rukun dengan orang-orang yang berbeda dengan kami. Bantu kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Catat dan kirimkan ke Google Classroom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.